Inilah kawan-kawan tips supaya tanaman kita cepat berbuah kawan-kawan dari biji ya. Inilah contohnya. Inilah contoh tanaman apa namanya ini. Misalnya ini jeruk lah atau asam ini ya. Jadi kita tempel ya, cepat dia tips supaya cepat berbuah. Supaya cepat berbuah. Nah, ini dia contohnya kawan-kawan, kita boleh lihat. Ini asam ini atau jeruk sama aja. Jadi ini bekas kita tempel ya ini. Jadi ini menjadi dua macam, ini ada jeruk purut sama jeruk. Nah, jadi ini kalau ini indukannya dulu ini dari biji ya, kawan-kawan, ini bisa lihat ini kawan-kawan ini. Nah, ini kan beda ini. Nah, beda daun, jenis daunnya beda ini agak ini jenis jeruk purut, ini jenis asam ini. Jadi kita tempel menjadi jeruk purut, menjadi ini akan cepat berbuah kawan-kawan. Jadi bagaimana cara sambung pucuk pada Ntar dulu ya, ini ada tamu ini. Jadi ini caranya supaya sambung pucuk bisa namanya berhasil tanpa gagal. Kita akan memberi tips kawan-kawan bagaimana trik-trik khusus. Contohnya sudah saya buat ini berhasil sambung pucuk tanaman jeruk sama jeruk purut. Semua jenis tanaman juga sama intinya. Bagaimana tips dan triknya supaya sambung pucuk kita berhasil. Oke, ikuti terus ya kawan-kawan ya. Oke, ini saya sudah buat contohnya nih kawan-kawan. Untuk semua jenis tanaman juga sama prinsipnya dalam sambung pucuk pada tanaman. Jadi ini dari biji kita semai dan kita tempel ini entres atau pucuk dari tanaman yang sudah berbuah. Jadi tipsnya kawan-kawan intinya adalah sama semua jenis tanaman ya. Yang pertama intinya dalam sambung pucuk ialah pilihlah tanaman yang sehat dan subur pastinya ya, dan juga sama indukannya, dan juga pilihlah indukan yang sudah telah berbuah pastinya ya, supaya nanti menurut sama indukan si yang kita sambung. Oke ya. Prinsip yang kedua adalah ini, usahakan ambil ini indukan yang contohnya ini kita ambil dari jeruk purut ya. Jeruk purut sama ini asam ini. Nanti kita tempel ya. Jadi pilihlah indukan yang sudah telah berbuah. Dan yang kedua adalah pilihlah ini sambung pucuk jangan terlalu tua dan jangan terlalu muda. Jadi pilihlah yang sedang-sedang saja kawan-kawan ya. Ibaratnya mama muda lah. Nah, oke. Jadi begini. Tips yang ketiga adalah ini. Jadi kita pot sambung pucuk adalah harus diantara di sini ya, ketiak daun ini usahakan di sini, nampak ya, di sini sambung pucuknya. Jadi kami sarankan dalam pengalaman kita jangan sambung pucuk di tengah-tengah antara sela daun sama ini ketiak ini. Jadi jangan potong di sini kawan-kawan. Jadi biasanya dalam pengalaman kita ini kurang efektif ya. Jadi harus potong pas di sini, ketempel di sini. Ya. Oke ya, paham kawan-kawan kira-kira seperti itu ya. Jadi langsung saja. Jadi yang keempat juga adalah pilihlah pisau yang tajam ya, dan juga jangan berkarat. Biasanya kita pakai silet ini supaya tajam ini. Jadi kita potong saja ini. Ya. Sebenarnya ini gampang-gampang susah ini. Nah, oke. Jadi di sini ya. Pas di ketiak ini ya, gini dia. Nampak ya? Tas. Itu dia. Kenapa di situ kawan-kawan? Nanti karena biasanya pengalaman kita ini akan bisa tumbuh sempurna ini biasanya pengalaman kita. Jadi di antara sela daun sini, sela di tengah-tengah ini nanti dia akan kurang efektif ya. Jadi kami sarankan di situ dia. Ini dia. Entres yang kita pilih. Ya.
barak itu ring buang aja. Oke. Dan juga ini kita buat penyambungan itu dalam bentuk V, biasanya kita buat ya. Bentuk V saja kita buat supaya lebih maksimal ya. Ini dia. Taruh saja ini agak panjang dia. Pemotongannya usahakan itu secara perlahan saja. Ya. Oke ya. Kurang panjang kita taruh supaya lebih ya. Oke ya. Jadi ini kita belah ini kawan-kawan ya. Kita belah. Usahakan dia pas deh ya. Jangan melenceng deh. Nah, sip. Nah, jadi bentuk V deh kawan-kawan ya. Jadi langsung saja tempel begini deh. Nah, sudah siap ini pas. Tinggal kita sambung apa namanya? Tinggal kita ikat ya. Ini dia. Usahakan pengikat itu jangan sampai ada rongga udara ya, atau semua bagian tanaman ini harus tertutupi ya, supaya tidak menimbulkan masuk air. Apabila sudah masuk air atau uap air, biasanya nanti dia lama-lama akan mati, biasanya kena jamur ya. Jadi harus rapat kawan-kawan. Oke, ini kawan-kawan sudah selesai kita sambung pucuk ya. Kita ikat ya. Nah, ini dia begini, dia harus rapi dia. Jangan sampai ada celah-celah atau rongga yang bisa memungkinkan masuk air ya. Nah, oke, begini harus rapi kawan-kawan ya. Dan juga trik yang terakhir adalah apa ini? Ya, kita tutup deh kawan-kawan ya, supaya menjaga kelembapan dan juga namanya menghindari air hujan supaya tidak masuk kawan-kawan ya. Apabila masuk nanti menimbulkan jamur. Nah, nanti jamurnya merusak si tempelan kita. Oke ya kawan-kawan ya, paham ya? Jadi sesudah ini kita simpan di tempat yang teduh ya, teduh. Jadi jangan simpan di tempat yang langsung kena sinar matahari langsung, supaya tanaman kita tidak stres. Tanaman juga ada stres kawan-kawan ya, bukan cuma manusia aja ini. Tanaman juga ada stres. Jadi ini kita simpan ini. Nah, ini dia. Sama saja kawan-kawan. Jadi mangga juga ada ini, sudah selesai contohnya. Contohnya sesudah selesai kita sambung pucuk ini juga sudah berhasil kawan-kawan. Ini dia. Nah, ini buktinya kawan-kawan, kita tidak ada hoak ini. Ini nampak ya sambung pucuk kita ini. Ya, jadi ini langsung sudah bercabang dua dia kawan-kawan. Nah, jadi inilah jadinya kawan-kawan sambung pucuk itu tadi. Berhasil ini. Sama saja saya buat tanpa ada rekayasa dan juga tanpa ada tipu-tipu kawan-kawannya. Ini dia sambung pucuk. Jadi nanti ini akan cepat berbuah deh kawan-kawan. Nanti mengikut namanya si induannya. Oke, kira-kira seperti itu kawan-kawan. Inilah kelebihan dari sambung pucuk, dan biasanya kami sarankan apabila kawan-kawan juga cangkok juga bisa kawan-kawannya, tapi kami sarankan janganlah kawan-kawan cangkok atau stek. Biasanya dari pengalaman kita kekurangan
kekurangan dari cangkok biasanya adalah akarnya itu kawan-kawan, biasanya itu semua itu akar serabut, tidak ada akar tunggang. Jadi tanaman kita itu tidak akan kuat oleh terjangan angin ya dan air hujan. Alangkah sayangnya apabila tanaman kita sudah besar, ibaratnya mau buah banyak ini, tiba-tiba ambruk, walah rugi pastinya kawan-kawan ya. Kira-kira seperti itu. Jadi itulah kelemahan dari cangkok atau stek. Ya. Jadi kami sarankan adalah sambung pucuk aja atau tempel ini. Ini lebih efisien atau lebih bermanfaat karena akar tunggangnya itu ada. Oke ya, kira-kira seperti itu kawan-kawan. Semoga bermanfaat, dan juga apabila bermanfaat jangan lupa kawan-kawan ya share sama kawan yang lain supaya kawan lain juga paham bagaimana sambung pucuk dan kelebihan sambung pucuk terhadap tanaman kita ya. Semoga bermanfaat. Salam Pak Dani BS, salam organik.